Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, setiap langkah kita, gerakan kita, ucapan kita itu bernilai ibadah kalau kita bisa mengatur, bisa melakukannya dengan ibadah, yaitu dengan memperbaiki niat. Di antaranya adalah ketika seseorang itu mandi. Mandi bisa bernilai ibadah kalau ada niatnya. Maka kita harus pandai-pandai mengatur niat kita. Di antaranya niat dalam mandi. Ketika mandi, di saat mandi seseorang harus niat, ya. Misalnya yang pertama niat supaya kita mendapatkan kekuatan. Ketika mandi mendapatkan kekuatan, ya. Supaya apa? Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semangat ibadahnya. Misalnya ada seseorang lagi aras-arasan misalnya, kita mandi, ya, supaya badan kita seger. Kalau badan kita seger, ya, ibadah nikmat, ya. Maka kita niati seperti itu. Niat supaya, ya, dikuatkan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu juga ketika kita mandi, niat mengamalkan sunnah Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat. Kita bisa mengatur niat, ya. Niat mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya ada seseorang mau pergi ke majelis, ya, di khalayak ramai, kan kita disunahkan untuk mandi. Badan kita wangi, seger, ya. Supaya tidak, kalau seseorang datang ke majelis badannya bau, kan mengganggu jamaah majelis. Maka dari itu kita mandi supaya badan kita seger, wangi ketika hadir di majelis. Nah, ketika seseorang niat seperti itu, maka ibadahnya, maka mandinya itu bernilai ibadah, ya, ketika misalnya hadir di majelis. Begitu juga niat ketika mandi, niat membersihkan badan kita, ya, badan kita supaya bersih, ya, diniati seperti itu. Nah, baik kotoran yang zahir maupun kotoran yang batin. Kotoran yang zahir ya misalnya ada najis, ada kotoran-kotoran yang walaupun nggak najis juga kita bersihkan. Begitu juga kita dalam hati kita niati, ya Allah, dengan saya mandi itu, mandi ini misalnya ada seorang lagi mandi, niati dalam hatinya supaya penyakit-penyakit hati itu bisa juga luntur dengan sebagaimana lunturnya kotoran-kotoran secara zahir. Itu juga bernilai ibadah. Ya, kalau orang itu niatnya seperti itu. Niat membersihkan kotoran zahir dan kotoran batin. Nah, kemudian kita niati juga ketika mandi bisa badan kita jadi harum, ya, nah, mengharumkan badan kita. Nah, ketika badan kita harum, wangi, ya, ketika hadir di majelis, suasana majelis itu enak. Nah, itu juga bernilai ibadah. Nah, ini pentingnya niat, ya. Nah, begitu juga kita niati ketika mandi bisa mendorong semangat kita, tubuh kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya niat, ya. Nah, begitu juga ketika kita mandi, ya, mandi mubah maksudnya. Nah, mandi mubah kalau kita niati dengan niatnya yang baik akan bernilai ibadah. Misalnya ketika seseorang mandi, diniati mengkodok mandi yang sudah dilewatkan, yang sudah terlewatkan, ya. Baik itu mandi sunnah maupun mandi wajib.
Itu bernilai ibadah. Nah, bernilai ibadah kapan? Ketika kita bisa mengatur niat kita. Nah, aktivitas kita niati, aktivitas mandi gitu. Maksudnya kita niati. Nah, kalau itu sudah semuanya, kita niati juga niat-niat yang sebagaimana niat yang diniatkan oleh ulama salafus saleh. Ya. Itu bernilai ibadah. Ya. Mengatur pentingnya niat dalam segala aktivitas kita, ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita niatkan seperti itu. Supaya apa? Supaya aktivitas kita itu bernilai ibadah. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.